Selamat pagi, Shalom. Yang saya hormati Ibu Grace selaku dosen saya. Perkenalkan, nama saya Ingrid dengan NIM 61603012100088 dengan program studi akuntansi, dan saya di sini sebagai mahasiswa UKIP. Materi yang saya bawa hari ini adalah apa yang dimaksud dengan pasar modal, OJK, BEI, corporate action, fraud, dan market manipulation. A. Pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara dan komisioner. Pengertian pasar modal menurut para ahli. Menurut Widiatmodjo, pengertian pasar modal adalah di mana yang diperjualbelikan dana jangka panjang, yaitu dana yang keterkaitannya dengan investasi lebih dari 1 tahun. Menurut Ilham, pengertian pasar modal adalah sebuah pasar tempat dana-dana modal seperti ekuitas serta utang diperdagangkan. Manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal dapat dirasakan oleh emiten investor, pemerintah, bahkan masyarakat. Hal ini yang membuat banyak yang berani bermain di pasar modal ini. Pasar modal tak hanya sebagai sebuah investasi terbelakang, melainkan mampu meningkatkan laju perekonomian suatu negara. Fungsi pasar modal. 1. Fungsi pasar modal adalah sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan atau emiten untuk mendapatkan dana dari investor atau masyarakat. 2. Fungsi pasar modal adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Tugas pasar modal. Tugas pasar modal adalah menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan. Pasar modal sebagai penghimpun dana dari masyarakat, serta mempertemukan antara si kekurangan dana dan yang berkelebihan dana. Tujuan pasar modal: memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. B. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Manfaat OJK. Manfaat yang disampaikan OJK dari POJK yang diluncurkannya adalah kesetaraan antara bank konvensional dan syariah, mendorong konsolidasi dan sinergi antar bank, konektivitas dan kolaborasi mendorong efisiensi ekonomi, pemberdayaan bank skala kecil, dan meningkatkan inklusi keuangan. Fungsi OJK, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mempunyai fungsi penyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Tujuan OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. C. BEI atau Bursa Efek Indonesia. BEI sebagai salah satu regulator dan penyelenggara perdagangan di pasar modal Indonesia menyediakan berbagai solusi produk, data pasar yang dikembangkan untuk memberikan informasi kepada publik agar dapat membuat keputusan yang tepat. Manfaat BEI atau Bursa Efek Indonesia: menyediakan semua sarana perdagangan efek, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa, mengupayakan likuiditas instrumen. Tujuan BEI, Bursa Efek Indonesia, didirikan dengan tujuan penyelenggara perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Berikut ini contoh BEI Blue Chip, seperti yang ada pada gambar. Apa itu Blue Chip? Blue Chip adalah saham dari perusahaan yang memiliki reputasi nasional dari sisi kualitas, kemampuan, dan keandalan untuk beroperasi yang menguntungkan dalam berbagai situasi ekonomi, baik dengan keadaan baik maupun buruk. D. Corporate action. Corporate action adalah
Setiap kegiatan yang membawa perubahan material pada organisasi dan berdampak pada pemangku kepentingannya, termasuk pemegang saham, baik yang umum maupun hingga pemegang saham obligasi. Fraud. Fraud adalah berbagai bentuk tindakan curang baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pihak ketiga, yang mana pada akhirnya merugikan salah satu pihak atau perusahaan.